Halo, selamat pagi. Kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana caranya membuat rule di email Outlook atau membuat rule di email kantor supaya emailnya tidak terus penuh ya. Cara ini merupakan alternatif atau antisipasi dari antisipasi apabila email kita tidak bisa membuat auto archive secara otomatis, karena di beberapa instansi ya dengan level karyawan tertentu ada karyawan yang tidak bisa membuat rule secara otomatis. Jadi tidak bisa membuat archive secara otomatis, jadi harus dipindahkan secara manual. Ya, kalau buat archive kan kita bisa lihat di option, kemudian ada di advance, kemudian auto archive setting. Nah, di beberapa user ya untuk level tertentu dan tidak semua instansi juga, ini settingan auto archive-nya ini disable atau tidak bisa diedit atau tidak bisa diubah. Nah, oleh karena itu, cara agar emailnya tidak selalu penuh karena tidak bisa auto archive setting, maka dibuat rule ya. Jadi kita harus membuat rule. Ya, sama seperti di bagian-bagian rail, rule ini merupakan aturan ya. Di sini ada nih rules nih ya. Rules, kemudian di rules ini nanti kita akan membuat aturan email itu mau diapain ya. Baik email yang terkirim maupun email yang masuk ya. Kali ini saya akan membuat contoh, membuat rule email yang masuk dari saya pribadi ya, dari email saya misalnya akan dimasukkan ke dalam sebuah folder. Katakanlah foldernya saya taruh di inbox ya. Saya buat terlebih dahulu foldernya, atau misalnya saya buat tidak di inbox, tidak di mailbox tapi di data archive langsung misalnya. Saya membuat di inbox ini ya. Misalnya saya buat folder terlebih dahulu, new folder, kemudian saya beri R1. Oke. Ada di sini ya foldernya tuh R1. Nah, jadi saya nanti akan membuat rule email yang masuk dari saya, yang saya kirimkan ke saya ya. Ini biar gampang aja. Email yang saya kirimkan ke diri saya sendiri akan masuk nanti ke folder ini secara langsung, otomatis dipindah ataupun di copy ya. Kita akan buat rule nanti. Oke. Nah, sebelum ke sini kita pertama-tama ke menu rules terlebih dahulu, kemudian manage rule and alert ya. Di sini ada beberapa rules yang sudah saya buat sebelumnya dengan aturan-aturan masing-masing ya. Cukup banyak rule-nya. Ya, untuk membuat rule kita klik new rule. Ya, setelah klik new rule, ini ada di paling bawah nih. Start from a blank rule ya. Jadi kita membuat rule dari awal ya. From zero ya. Jadi mulai dari nol. Yang pertama misalnya apply rule on message I receive, artinya kita membuat rule dari email yang kita terima, atau apply rule on message I send, kita membuat rule dari email yang kita kirim. Ini bisa kita pakai secara dinamis ya, tergantung kita tuh lebih sering kirim email atau kita lebih sering terima email. Ya, dulu saya bekerja di customer service ya, sebagai admin pengirim email, lebih banyak mengirim email, jadi yang saya bikin dulu adalah send. Tapi kalau misalnya kita jarang mengirim email, hanya sebatas mereply dan lain sebagainya, kita bikin pilih yang apply rule was message on message I receive ya. Pilih, kemudian kita akan ada rule pertama, apply this rule after the message arrives. Pasangkan rule ini ke semua email yang masuk ya. Kita next. Email yang masuknya itu yang seperti apa, dari siapa, yang subjeknya ada kalimat apa, yang isinya ada wording tertentu apa, akan dikirimkan ke siapa, kemudian dia kategorinya low, medium atau high, urgent ya, dan lain sebagainya. Banyak di sini rulesnya. Saya pilih from people or public group ya. Ini bisa nanti dipilih misalkan mau dari bos ya, mau dari manajer, mau dari atasan kita atau dari siapapun. Ini saya contohkan saja dari saya sendiri ya. Misalnya saya masukkan telesystem.
Ya, ini saya masukkan saya sendiri. Nah, di sini udah ada. Oke. Jadi, role ini akan dipasang kalau ada email dari saya. Kemana nanti? Nah, si role ini move. Ya, move itu dipindah. Ya, di cut and paste. Atau misalnya dia delete. Atau permanen delete. Atau move copy. Dipindah tapi kopiannya. Aslinya masih ada di inbox. Oh, sama aja tidak menyelesaikan masalah. Kita langsung move aja ya. Ini banyak di sini. Move-nya kemana? Specific foldernya kan sudah saya buatin di sini. Nah, kita pilih specific folder. Nah, di sini ada di archive kalau tidak salah, Outlook, kemudian inbox, ada R1 ya. Kemudian klik OK. Nah, udah nih kelihatan nih. Pasangkan role ini setelah mendapatkan email dari telesistem spesialis dan di komputer ini saja dipindahkan ke R1 folder. Ya, kenapa harus ada this computer only? Ini settingan default sebetulnya dari si Outlook, karena kalau kita buka dua email nanti maksudnya saya kita buka dua email di dua PC, maka PC yang lain itu tidak akan berjalan, rule-nya akan error. Kemudian kita next. Nah, kemudian kita next lagi, ya. Kemudian turn on this rule, kemudian ininya bisa tidak usah dicentang ya. Kemudian finish. Oke. Nah, kita baca. This rule will only run when you check your email in Outlook. If Outlook it's not running, the rule won't work for email you check online or from another device. Artinya, rule ini hanya akan berjalan kalau misalnya kita buka email Outlook di komputer ini. Selain di komputer ini, itu tidak akan jalan. Ya, oke. Kemudian apply. Oke. Apakah sudah ada di sini rule-nya? Nah, di sini sudah ada nih, ya. Oke. Kita klik OK, kita coba ya. Apakah akan ada email rule ke sini? Kita coba ya. Misalnya saya kirim email ke diri saya sendiri. Oke. Kita sak aja ini ya. Sini. Oke. Send. Ketika send, dia tidak akan ada di inbox. Dia larinya kemana? Ke sini harusnya. Oke. Nah, kan? Apa saya bilang? Dia lari ke sini. Ya. Tuh. Dia tidak ada di inbox. Sini. Ini kan inbox umum nih. Ya. Kalau ini kan rule beda lagi. Rule yang tadi yang sudah saya buat. Ya. Saya tidak membuat rule email dari saya sebelumnya. Ya. Ya, jadi dia nanti akan ada di sini. Oke. Jadi email Anda tidak akan mengalami masalah selalu penuh, karena ketika misalnya ada email dari bos, langsung pindah emailnya ke folder bos. Katakanlah di sini kita namakan di sini adalah bos. Misalkan kita bisa dari bos ya. Biar email dari bos ini tidak kehapus. Oke. Itu saja cara membuat rule di Outlook email kantor. Semoga bermanfaat. Terima kasih.